Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrina Rahma dari Agribisnis C tahun 2017 dan kali ini akan mereview buku dari Milan Kuber yang berjudul Manajemen Consulting tentang kenapa dan mengapa adanya konsultan IT. Nah, dengan alasan tersebut, akhirnya para organisasi memunculkan rasa ketakutan yang sering disebut dengan bug millennium. Nah, dari dorongan ketakutan ini memunculkan suatu sistem yang bernama IRP dan CRM. Apa sih IRP dan CRM ini? IRP itu sendiri yaitu aplikasi set yang berhubungan dengan sumber daya perusahaan. Sedangkan CRM itu sendiri yaitu sistem yang menghubungkan manajemen dengan pelanggan. Dengan adanya sistem CRM dan ERP ini, peran konsultan untuk pertama kalinya membantu dengan membuat e-pos. Nah, e-pos ini sendiri yaitu sistem penjualan elektrik karena informasi yang didapatkan bisa sampai ke klien yang terakhir. Yang selanjutnya yaitu lingkup dan fitur untuk konsultan IT. Biasanya para konsultan IT ini memasang fitur yang bernama ERP. Nah, apa sih tujuan dari ERP ini? Tujuannya yaitu hubungan bisnis yang kompleks. Nah, dalam pemasangan ERP ini biasanya dibutuhkan waktu 3 tahun. Pemasangan ERP ini sendiri yaitu pemasangan perangkat lunak yang menjadi sumber daya perusahaan, di mana hubungan konsultan dengan klien akan semakin erat dan memunculkan strategi yang tepat untuk membantu perusahaan tersebut. Peran konsultan IT dapat dilihat dari pengalamannya untuk mengatasi sebuah masalah dalam perusahaan. Nah, dalam konsultan IT ini sendiri, biasanya para konsultan dilihat dari bagaimana dia mengolah data dan informasi yang sangat rahasia dalam perusahaan tersebut. Dari permasalahan tersebut, hubungan teknologi informasi yang semakin dekat dengan hubungan aspek bisnis, maka bisa dilihat konsultan IT dan konsultan manajemen juga harus menyatu. Lingkup teknologi informasi itu sangatlah besar. Bahkan, teknologi informasi itu sendiri tidak dapat memahami semua itu. Nah, di sini konsultan dapat membantu menjembatani kesenjangan antara mereka yang memahami teknologi dan mereka yang belum memahami kemajuan teknologi. Konsultan IT yang berpengalaman dapat membantu klien untuk merancang sistem untuk kebutuhan bisnis, menjembatani kesenjangan antara pengembang dan pengguna. Lalu yang ketiga yaitu mengantisipasi masalah sebelum mereka menjadi jelas ketika sistem yang dibayangkan. Lalu siapakah konsultan IT itu? Nah, konsultan IT ini sendiri yaitu seseorang yang memiliki pengalaman dan telah menghabiskan hidupnya di industri IT. Nah, tujuan dari tipikal konsultasi mengapa ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama sebagai investigasi keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi. Yang kedua, sebagai studi tentang perlunya perubahan reaktif untuk adopsi teknologi oleh pesaing. Yang ketiga, sebagai ulasan strategi bisnis mengingat perkembangan teknologi saat ini. Nah, selanjutnya yaitu ada dari apa. Apa aplikasi teknologi yang akan kita bangun? Jawaban pertanyaan tersebut yaitu sentral dari strategi sistem informasi. Nah, tujuan dari bisnis ini yaitu bisnis atau perkembangan yang ketinggalan zaman atau prematur. Nah, kemungkinan yang akan dibangun yaitu dengan membentuk e-commerce. Dengan membantu menjawab pertanyaan apa yang tadi sudah kita bahas, maka konsultan dapat membantu mengubah perspektif yang berbasis luas dari strategi bisnis menjadi portofolio aplikasi TI yang praktis. Nah, tugas yang biasanya khas oleh pertanyaan ini yaitu yang pertama, pengembangan strategi sistem informasi. Yang kedua, sebagai pengembangan rencana portofolio aplikasi. Yang ketiga, sebagai penyaringan aplikasi IT potensial untuk nilai bisnis.
Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Yang. Nah, yang ini nih pertanyaan yang sedikit berbeda, karena pertanyaan ini adalah biasanya dari hasil produk tersebut. Nah, tugas khas dari pertanyaan yang ini yaitu yang pertama pengembangan arsitektur sistem informasi, yang kedua perbandingan sistem perangkat lunak yang bersaing, yang ketiga pilihan vendor yang disukai. Bab selanjutnya yaitu kualitas sistem informasi yang dikelola oleh konsultan IT. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan apa yang dirancang sistem untuk dilakukan, seperti proses penggajian. Yang kedua, sistem perbankan. Nah, selanjutnya, kepuasan akan kebutuhan penggunanya. Bisa dicontohkan dengan fokus kontrol kualitas dalam lingkungan layanan apapun. Nah, yang ketiga, yaitu fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan bisnis baru dan kebutuhan pengguna yang belum sepenuhnya diperkirakan. Gitu.